Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Nur Hamdaga Hadri, NIM 200260073, matkul pemberkasan dan penataan arsip kelas A, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Diploma 3 dari Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang. Minggu ke-8 ini saya akan membahas tentang pemberkasan arsip dengan sistem subjek atau perihal. Dalam materi yaitu penyimpanan arsip subjek. Pengertian sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Dalam mengelola arsip pribadi, kita juga dapat menerapkan sistem subjek. Misalnya di rumah tangga, ada arsip tentang pembayaran rekening listrik, rekening telepon, arsip tentang ijazah, akte kelahiran, dan lain-lain. Next, berikut kelebihan sistem subjek. 1. Mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. 2. Dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Kelemahan sistem subjek. 1. Sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. 2. Kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Pada sistem subjek ini, sebelum kita menyimpan arsip, hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu daftar klasifikasi arsip. Daftar klasifikasi arsip ini adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Next, selanjutnya tujuan pembuatan daftar klasifikasi subjek adalah sebagai berikut. 1. Agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. 2. Semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. 3. Mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut. Tingkat 1, masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkat 2, sub-masalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkat 3, sub-masalah atau masalah yang lebih kecil dari sub-masalah. Next, berikut contohnya, yaitu masalah utama, KP kepegawaian, masalah cuti, sub-masalahnya A. Cuti melahirkan, B. Cuti sakit, C. Cuti tahunan. Masalah mutasi, sub-masalahnya A. Kenaikan golongan, B. Masa kerja, C. Tunjangan keluarga, D. Alih tugas, E. Jabatan. Ada sebuah gambar filing kabinet, dokumen, dan map. Next, untuk instansi yang ruang lingkupnya luas, dapat menggunakan daftar klasifikasi subjek sampai 3 tingkatan atau lebih. Sedangkan instansi yang bidang kerjanya kecil cukup menggunakan 1 atau 2 tingkatan saja. Proses penyimpanan dalam sistem arsip ini menggunakan peralatan atau perlengkapan seperti berikut ini. 1. Filing kabinet. Jumlah laci disesuaikan dengan banyaknya kelompok masalah utama. 2. Guide. Jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya kelompok masalah. 3. Folder. Jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya kelompok masalah. 4. Kartu indeks. 5. Rak sortir. 6. Lemari kartu indeks. Next, prosedur penyimpanan arsip. Langkah-langkah menyimpan arsip sistem subjek pada dasarnya sama dengan sistem-sistem yang lain, yaitu sebagai berikut. A. Memeriksa berkas. Berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum, dengan melihat tanda-tanda perintah surat disimpan. Pada saat memeriksa, petugas sekaligus menentukan subjek surat tersebut.
Contoh, Bagas akan menyimpan surat dari Ibu Arliani tentang cuti sakit. Berarti surat tersebut subjeknya adalah cuti sakit. B. Mengindeks. Mengindeks dalam sistem subjek artinya menentukan permasalahan surat dengan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. C. Mengode. Menuliskan kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Jika daftar klasifikasi subjek menggunakan kode beberapa huruf atau angka, maka kode yang ditulis pada surat adalah kode huruf atau angka tersebut. Tetapi jika daftar klasifikasi tidak menggunakan kode, maka yang ditulis adalah nama subjeknya. Kode subjek yang ditulis adalah nama atau nomor subjek pada daftar klasifikasi yang tingkatannya paling kecil. D. Meriortir. Surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat hanya satu, maka tidak perlu disortir. E. Menempatkan. Surat-surat ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Contoh, surat sakit dari Ibu Arliani ditempatkan dalam laci berkode kepegawaian, di belakang guide cuti, dan di dalam hangin folder cuti sakit. Catatan, sebelum surat ditempatkan secara permanen pada tempat penyimpanan, jangan lupa untuk membuat kartu indeks terlebih dahulu. Next, terakhir, perhatikan contoh kartu indeks berikut. AR. Judul surat Arliani, nomor surat 10-A-2-14. Tanggal surat 14/10/2014. Kode surat cuti sakit. Setelah kita menyimpan arsip, maka perlu dipelajari juga prosedur penemuan kembali arsip dengan sistem subjek ini. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Lihat daftar klasifikasi dan carilah kartu indeks. 2. Lihat kode penyimpanan kartu indeks. 3. Berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat atau arsip pada laci, guide, dan folder sesuai dengan kodenya. Demikianlah proses penyimpanan dan penemuan kembali sebuah arsip menggunakan sistem subjek. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.